Di episode sebelumnya, internet akhirnya didapatkan dan perlahan-lahan umat manusia mulai bisa mengembalikan peradaban mereka. Namun ancaman dari Wyman masih belum menghilang dan sekarang pemilihan astronot sudah dimulai. Mereka akan mencari satu orang pilot, satu ilmuwan dan satu petarung. Dan satu kursi untuk pilot sudah dipesan oleh Ryusui. Dan untuk posisi ilmuwan, karena Seno harus tetap di bumi, maka pilihan mereka hanya Senku seorang. Tapi Senku masih harus berlatih untuk meningkatkan staminanya. Dan anggota kerajaan sains yang lainnya juga sudah mulai berdatangan ke Jepang dan mengikuti seleksi untuk kursi petarung yang masih kosong. Terlihat Senku yang masih latihan berenang sambil menyelam. Dan dari belakangnya muncul beberapa orang yang berenang dengan kecepatan yang sangat kencang. Ternyata itu adalah Tsukasa, Hyuga, dan beberapa petarung yang lain. Dan di belakang Hyuga terlihat ada orang-orang dari desa Ishigami seperti Kinro, Magma, dan Ginro. Pada dasarnya mereka adalah manusia yang hidup di sekitar air. Makanya mereka bisa berenang dengan baik. Tapi tetap saja mereka belum bisa mengejar kecepatannya Tsukasa dan juga Hyuga. Senku senang melihat semua orang yang bersemangat. Senku kemudian teringat dengan masa lalu saat melihat Byakuya latihan berenang. Senku teringat lagi seperti apa beratnya latihan yang Byakuya lakukan. Dan ini membuat Senku merasa cukup terharu. Setelahnya Senku langsung membulatkan tekad dan berusaha berenang lagi. Tapi gerakan yang Senku lakukan masih banyak kesalahan. Tapi dari pinggir, Chrome dan Suika terus menyemangati Senku. Dan setelah tes berenang, sekarang adalah tes konsentrasi. Di sini Seno dan Sai sudah membuatkan banyak soal untuk calon astronot ini. Dan tes ini akan diselenggarakan dalam beberapa sesi. Dan sekarang sesi pertama di sana terlihat pesertanya adalah Senku, Kohaku, Tsukasa, dan juga Hyuga. Di sisi lain terlihat Ukyo dan Gen yang juga melihat tes konsentrasi ini. Ukyo sedikit tahu tentang tes seperti ini dan dari apa yang Ukyo dengar, di tes konsentrasi ini mereka akan disuruh untuk memecahkan puzzle yang sangat rumit dan akan membutuhkan kesabaran dan juga kecerdasan. Gen langsung keringat dingin hanya dengan membayangkan apa yang akan terjadi. Kemudian Seno mulai memberikan soalnya dan ternyata itu adalah teka-teki labirin. Dan mereka diminta untuk menemukan jalan keluar dari labirin yang sudah dipersiapkan ini. Di sini terlihat Kohaku yang sangat syok karena bentuk labirinnya yang luar biasa rumit. Mereka langsung mengerjakannya dan terlihat Kohaku yang tidak bisa apa-apa dan nyawanya terlihat sampai keluar. Sementara itu Senku mengerjakan labirin ini dengan wajah yang datar. Sepertinya labirin ini terlalu mudah untuk Senku. Dan Chelsea kagum dengan kemampuan analisa Senku yang luar biasa. Sementara Gen lebih kagum lagi dengan orang yang sudah membuat labirin yang luar biasa ini. Gen bertanya siapa yang sudah membuatnya. Dan ternyata orang yang membuat labirin itu adalah Sai. Dan Sai menggunakan sebuah program di komputer untuk membuat labirin secara otomatis. Dan setelah tes konsentrasi ini selanjutnya adalah tes keseimbangan. Jadi mereka harus duduk di sebuah meja dan kemudian meja itu akan diputar-putar. Dan siapa saja yang bisa bertahan dari meja ini dia akan lolos. Dan yang pertama mengikuti tes keseimbangan ini adalah orang-orang dari desa Ishigami. Ada Ginro, Magma, dan juga Kinro. Tapi mereka semua sampai pusing dan sempoyongan. Bahkan Ginro sampai muntah-muntah. Dan setelahnya masih ada tes ketangkasan. Di sini mereka disuruh untuk memanjat tebing secepat mungkin dan Tsukasa adalah orang pertama yang maju. Dan Tsukasa berhasil mendaki tebing ini dengan berlari. Dan orang-orang merasa terkesan dengan kehebatan Tsukasa ini. Tak terkecuali Hyuga. Hyuga sudah sadar kalau sesuatu seperti ini adalah keahliannya Tsukasa. Dan Magma merasa frustasi karena memang Tsukasa ini tidak ada tandingannya. Kemudian Ryusui bertanya apa kursi petarung sudah pasti akan diberikan kepada Tsukasa. Dan Seno langsung menjawab kalau itu belum pasti dan semua orang sudah membuktikan kalau mereka adalah spesimen yang elegan.
Senku menambahi kalau yang mereka bandingkan tidak hanya statistik dan catatan kasar karena pertarungan melawan Y-Men tidak bisa mereka prediksi dengan mudah. Tapi tetap saja mereka membutuhkan seorang petarung yang kuat. Dan setelahnya adalah giliran Kohaku untuk memanjat. Dan Kohaku berhasil menyelesaikannya dengan gerakan yang tidak kalah bagus dari Tsukasa. Dan Tsukasa juga menyadari kalau Kohaku memiliki ketangkasan yang bagus. Tsukasa langsung melihat tajam ke arah Kohaku. Dan Tsukasa jadi teringat lagi dengan kejadian di Amerika Selatan. Saat itu Kohaku berhasil melompat dari satu bukit ke bukit yang lain hanya dengan bantuan sebuah ban. Dan semua itu membuktikan bahwa Kohaku memiliki ketangkasan yang sangat bagus. Setelahnya semua petarung mengikuti tes memanjat ini. Tapi tidak diceritakan seperti apakah hasil yang mereka dapatkan. Dan setelah tes ini mereka semua istirahat karena juga sudah sore. Dan malam harinya Tsukasa mengajak Kohaku untuk pergi ke sebuah tebing di dekat pantai. Kohaku langsung bertanya maksud Tsukasa mengajak dia datang ke sini. Tapi belum selesai bertanya, tiba-tiba Tsukasa langsung berbalik badan dan menyerang Kohaku dengan pedang besarnya. Tapi Kohaku masih bisa menahan serangan ini dengan dua belati miliknya. Tapi tetap saja karena serangan ini Kohaku menjadi terpental ke belakang. Kohaku langsung marah-marah dan meminta Tsukasa untuk menjelaskan arti dari serangan ini. Tapi Tsukasa belum mau menjawab dan Kohaku langsung menyerang balik Tsukasa. Tapi Tsukasa juga masih bisa menahan serangan ini. Kohaku berteriak dan berkata kalau dia tidak percaya kalau Tsukasa akan berkhianat dan menusuk mereka semua dari belakang. Tapi tiba-tiba Tsukasa berhenti dan langsung tersenyum. Kohaku bingung apa yang sebenarnya Tsukasa inginkan. Setelahnya Tsukasa meminta maaf karena sudah melakukan serangan tiba-tiba. Dan ternyata Tsukasa melakukan ini karena Tsukasa ingin menguji kemampuannya Kohaku. Dan dari pertarungan ini membuat Tsukasa teringat dengan pertemuan pertama mereka. Saat itu Kohaku juga menghunuskan belatinya ke arah Tsukasa. Tapi Tsukasa bisa menahannya hanya dengan satu tangan kosong. Tapi setelah banyak pertarungan hidup dan mati, sekarang Tsukasa merasa kalau Kohaku sudah menjadi sangat kuat dan sudah sekelas Hyuga dan juga Tsukasa. Mendengar ini Kohaku langsung menutup belatinya lagi. Dan Kohaku meminta untuk tidak disanjung seperti itu. Dan Kohaku juga sadar kalau dia sudah bisa melawan jika menggunakan senjata. Tapi kalau dalam hal bela diri tangan kosong, Kohaku merasa kemampuannya masih jauh dari Tsukasa. Tsukasa berkata kalau jarak di antara mereka tidaklah sejauh yang Kohaku bayangkan. Terlebih lagi dengan senjata yang sudah dikembangkan oleh kerajaan sains. Setelahnya mereka mengakhiri pertemuan mereka dan kembali ke markas. Tapi Tsukasa tidak langsung kembali dan masih melakukan pertemuan tertutup dengan Senku dan juga Seno. Tsukasa memberikan pendapatnya kalau petarung yang lincah dan gesit lebih cocok untuk pertarungan di bulan. Ditambah lagi jika petarungnya bukan Tsukasa, beban untuk roketnya juga akan berkurang sampai puluhan kilogram. Dan ini adalah keputusan yang sudah Tsukasa buat. Dan Senku dan Seno juga mengerti apa yang Tsukasa rasakan dan juga inginkan. Dan keesokan harinya, di saat matahari mulai menyinari tempat mereka berpijak, keputusan sudah dibuat dan siapa saja yang akan menjadi astronot juga akan segera diumumkan. Seno sudah bersiap di depan TV dan sebentar lagi akan mengumumkan siapa saja astronotnya. Dan 3 astronot yang akan pergi ke bulan dan menghadapi Y-Men adalah Ryusui sebagai pilot, Senku sebagai ilmuwan, dan Kohaku sebagai petarung. Tapi sebelum berangkat ke bulan, mereka harus membuat roketnya terlebih dulu. Dan di sini, Ryusui sudah membuat versi mini dari roket yang akan mereka buat. Gen dan Suika merasakan semangat yang luar biasa dari Ryusui. Sementara Francois sudah memperkirakan hal ini karena Ryusui adalah orang yang menginginkan segalanya. Ryusui memajang roket mini ini di atas meja dan Chelsea bertanya apa skalanya sudah akurat. Dan Senku berterima kasih karena sudah dibuatkan miniatur yang mudah dimengerti. Dan Ryusui membuatnya menggunakan skala 1:48 persis seperti saat membuat kapal Perseus.
Dan Sai berkata kalau membuat miniatur desain seperti ini adalah keahliannya Ryusui. Dan dari kecil, Ryusui sudah membuat banyak miniatur kapal dan Sai selalu membantu Ryusui melakukan kalkulasi. Sekarang kita kembali ke masa lalu saat Sai dan Ryusui masih anak-anak. Saat itu mereka bekerja sama untuk membuat miniatur kapal. Dan setelah miniatur ini jadi, Ryusui berkata, "Aku tidak akan berhenti hanya dengan miniatur seperti ini. Suatu saat aku akan membuat kapal yang sesungguhnya." Kemudian Ryusui kecil meminta Sai untuk membuatkan sebuah program simulasi menjadi seorang nahkoda kapal. Dan kita kembali ke waktu yang sekarang. Sai sudah selesai membuat game simulasi menjadi pilot kapal luar angkasa. Dan semua orang sangat bersemangat bisa melihat game yang luar biasa seperti ini di zaman batu. Setelahnya Ryusui mencoba memainkannya dengan remote control. Dan Ryusui berhasil mendapatkan skor tertinggi terus-menerus. Ryusui berkata kalau dia tidak boleh kalah hanya dari sebuah game simulator. Karena mereka tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di bulan nantinya. Terlebih lagi ini akan menjadi penerbangan pertama keluar angkasa di dunia batu. Dan menurut Ryusui, pengalaman dan indera seseorang di dunia batu ini akan sangat menentukan segalanya. Ukyo kemudian berkata kalau sejauh yang dia tahu di dunia batu ini tidak ada pilot yang lebih baik lagi daripada Ryusui. Mendengar ini membuat semua orang menjadi tambah bersemangat. Tapi Ryusui sendiri justru terdiam dan mulai memikirkan sesuatu. Sekarang Ryusui teringat dengan seorang pilot yang sangat berpengalaman di dunia batu ini. Saat itu mereka bertemu di Amerika dan Ryusui pernah melawannya menggunakan pesawat. Mengingat ini membuat Ryusui seperti menemukan sebuah jawaban yang baru. Dan setelahnya Sai membuat game simulasi lagi. Kali ini adalah game tembak-tembakan dan targetnya adalah monster kecil yang menyerang dari depan. Kohaku bertanya memangnya apa mereka akan melakukan tembak-tembakan di bulan. Dan Senku menjawab kalau mungkin saja akan terjadi tembak-tembakan di sana. Setelahnya mereka pergi ke tempat Kaseki bekerja. Senku meminta Kaseki untuk membuatkan sesuatu. Dan Seno mengingatkan lagi kalau mereka tidak tahu seperti apa pertarungan yang akan terjadi di bulan. Dan dengan situasi yang tidak menentu seperti ini, Senku bertanya senjata apa yang paling kuat. Semua orang memikirkan jawabannya. Dan Chrome langsung berteriak kalau senjata yang terkuat adalah Medusa. Dan Senku membenarkan jawaban Chrome ini. Senku berkata kalau manusia tidaklah bodoh dan mereka tidak bisa pergi ke bulan tanpa persiapan yang layak. Dan untuk melawan Wayman dan serangan Medusa, mereka akan membuat dua item spesial. Dan yang pertama sudah dikerjakan oleh Joel. Terlihat di layar TV, Joel sekarang sedang membuat sesuatu. Dan Joel berkata kalau ini adalah karya original buatannya sendiri. Dan yang Joel buat adalah sebuah arloji kebangkitan. Dan ternyata yang sedang Kaseki buat tadi adalah arloji yang sama yang dibuat oleh Joel ini. Joel menjelaskan kalau di dalam arloji ini berisi cairan pembangkit untuk satu orang. Dan sebelum disinari cahaya pembatuan, mereka bisa mengatur timer di arloji itu. Dan saat waktunya habis, arloji ini akan otomatis melepaskan cairan pembangkit yang ada di dalamnya. Chrome yang mencoba alat ini merasa sangat bersemangat. Dan dengan arloji seperti ini seharusnya mereka tidak perlu takut lagi jika seluruh dunia diselimuti oleh cahaya pembatuan sekali lagi. Tapi Seno mengingatkan lagi kalau bumi pernah dihujani oleh Medusa yang jumlahnya sampai satu gunung. Jika mereka menerima serangan yang beruntun, maka mereka tidak bisa memakai metode kebangkitan dengan arloji ini. Tapi Tsukasa juga mengingatkan kalau serangan beruntun juga punya kelemahan. Jika Wayman menembakkan cahaya pembatuan dalam beberapa tahapan, tidak akan ada artinya jika Wayman tidak memberikan jeda waktu di antara serangan kedua dan ketiga. Jadi setelah serangan pertama pasti ada jeda hitung mundur terlebih dulu. Dan sebelum Medusa gelombang kedua itu aktif, mereka bisa menghancurkannya dengan alat kedua yang akan segera mereka buat.
Dan alat ini adalah sebuah pistol besar yang juga bisa disebut dengan bazooka mini. Setelahnya mereka keluar dan mencoba bazooka ini. Dan orang yang mencobanya adalah Yo. Sekarang di depan Yo sudah ditumpuk banyak sekali medusa dan medusa ini akan menjadi targetnya. Yo langsung membidik ke arah tumpukan medusa itu dan setelah pas, Yo langsung menembakkannya. Ternyata dari bazooka itu muncul sebuah jaring yang sudah dilengkapi dengan granat. Dan jaring itu langsung membungkus semua medusa dan tidak berselang lama semua granatnya meledak dan menghancurkan setiap medusa. Dengan alat ini setidaknya mereka bisa menghancurkan medusa sebelum sempat meledak. Dan setelahnya ketika astronot kita melakukan latihan menembak, mereka bertiga dibekali dengan sebuah pistol dan diminta untuk menembak medusa yang terus-terusan bergerak. Terlihat Senku dan Kohaku yang kesulitan mengenai medusa karena terus-terusan bergerak dan juga ukuran medusa yang memang kecil. Sementara Ryusui bisa dengan lancar melewati latihan ini. Namun dari wajahnya Ryusui tersirat sebuah ketidakpuasan. Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Ryusui saat ini? Sementara Senku tidak menyadari ada yang aneh dari Ryusui. Dan menurut Senku, Ryusui hanya sedang fokus dan bersemangat karena akan pergi ke luar angkasa. Dan Kohaku juga sadar kalau dia dan Senku tidak ahli dalam menembak. Dan Kohaku berpikir mungkin saat ini Ryusui cukup frustasi karena kedua rekannya kurang dalam hal menembak. Kohaku kemudian meminta Senku untuk berlatih lebih keras lagi. Akhirnya malam sudah tiba dan tidak ada latihan menjadi astronot lagi. Semua orang tidur di kamarnya masing-masing. Tapi ada satu orang yang diam-diam keluar dari markas. Dan orang itu adalah Ryusui. Dia keluar secara diam-diam di kegelapan malam ini. Dan sekarang terlihat Ryusui yang berjalan di balik semak-semak. Ryusui berpikir dia tidak boleh berpaling dari sesuatu. Ryusui tahu kalau ada seorang pilot yang lebih baik dari dirinya. Dan dia adalah penembak terbaik di dunia. Sambil melamun ini Ryusui sekarang sudah sampai di sebuah air terjun. Ternyata di sekitar sini ada tempat tertidurnya pria terkuat di dunia. Dan hanya segelintir orang saja yang tahu tentang hal ini. Ryusui kemudian menuruni tebing di sekitar air terjun itu. Dan ternyata ada sebuah goa di sana yang ditutupi dengan garis peringatan. Sepertinya ini adalah tempat yang Ryusui ingin datangi. Ryusui kemudian berdiri di depan goa itu dan merobek garis peringatan di sana. Tapi siapa yang tertidur di dalam sini? Kenapa Ryusui harus datang ke tempat ini secara diam-diam? Dan apa sebenarnya yang Ryusui sedang pikirkan? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.